Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Revi. Kali ini kita bakal bahas tentang Microsoft Word. Dan pembahasan kali ini adalah pembahasan yang memang dari awal banget, buat pemula banget, dari nol banget tentang Microsoft Word. Kenapa aku bikin program belajar tentang Microsoft Word ini? Ya, aku pengen ngebagiin ilmu yang aku dapat di perkuliahan. Dan juga ini aku rasa cocok buat teman-teman mahasiswa baru untuk tugas-tugas kuliahnya, atau ya buat teman-teman lah belajar tugas kerjaan dan lain-lain. Semoga ini bisa membantu. Ketika kalian sudah membuka Microsoft Word kalian, dia akan muncul seperti ini otomatis. Entah itu Microsoft 2019, Microsoft 2013 atau 2000 berapapun itu, ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan ini teman-teman, ini kayak memang benar-benar dari awal settingan default. Dan kalau seandainya memang butuh yang namanya teks khusus, misalnya jenis fontnya atau ukurannya atau marginnya berapa, itu kita bisa atur di sini. Nah, pada bagian pertama ini kita bakal memahami bagaimana bagian home ini dapat kita gunakan dalam penulisan kita. Dan sudah tidak asing mungkin mendengar Ctrl C dan V. Nah, itu untuk copy dan V untuk paste, untuk menempel. Jadi kita coba untuk mengcopy dulu bagian yang ini misalnya. Nah, nih. Kalian bisa klik kanan untuk copy, dan kalian juga bisa gunakan Ctrl C. Lalu kembali lagi ke bagian sini, bisa diklik kanan lagi, lalu kalian bisa klik paste. Nah, seperti ini. Atau Ctrl Z untuk memulihkan kembali, atau yang disebut dengan undo. Nah, bisa di sini juga. Ini redo ini Ctrl Y, dimana ini bisa untuk mengembalikan yang tadi. Nah, bisa gunakan Ctrl Y. Kalian harus tahu Ctrl A, Ctrl itu untuk ngeblok semua keseluruhan dari halaman yang ada di Microsoft Word tersebut. Entah ini dibutuhkan untuk membuat bold atau tulisan tebal, menebalkan tulisan, atau italic, memiringkan, atau juga menggarisbawahi semuanya. Semua tulisan yang di blok itu bakal kena ketika kalian mengklik bold ataupun italic. Bisa di Ctrl Z untuk kembali lagi. Nah, kalau di atas ini merupakan font ya teman-teman. Font ini ada banyak banget yang disediain, tapi biasanya untuk pembuatan makalah di kampus itu menggunakan TNR atau Times New Roman. Nah, diklik aja di bagian sana, lalu ketika kita klik beda. Dia akan Times New Roman ya teman-teman. Boleh juga ternyata mau artikel jurnal, langsung aja diganti ini menjadi misalnya memang formatnya Calibri. Nah, FYI aja, untuk pembuatan karya tulis ilmiah, untuk font, ukuran, margin, itu ada sistematika masing-masing. Gak bisa sesuai dengan pribadi kita. Oh, kayaknya font yang ini lucu nih gitu, font yang ini lucu nih. Nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti itu ya. Lalu selanjutnya ini adalah ukuran dari huruf. Kalian bisa sesuaikan ukurannya mau apa gitu. Misalnya bab 3. Nah, mau di sini, mau di ukuran ini, atau misalnya sampai 72 ya. Bisa kalian lihat ini ada banyak, bisa kalian ketikkan aja mau 90, itu kan nggak ada. Mau 90 misalnya. Kita 100 deh, 100. Oke, di sini nih. Nih, langsung ada font dengan ukuran 100 gitu, itu udah segitu. Nah, di tepi-tepinya nih apa nih? Di tepi-tepinya ini bisa teman-teman, misalnya teman-teman pengen memperbesar lagi nih 130, 120, ini untuk memperkecil. Nah, kalau kalian mau lebih cepat, arahin aja ke sini kursornya, lalu ini lihat Ctrl plus ini. Langsung diklik, itu langsung berubah. Ya, kita kecilin dulu karena susah lihatnya ya, jelasnya juga susah. Lalu di sini ada bagian ini. Ini kayak sama aja, cuman itu beda ya teman-teman. Ini untuk memperbesar, lalu di sebelah kanannya ini untuk memperkecil front size-nya. Lalu di bagian sini itu untuk mengatur apakah kalimat tersebut kapital semua, atau cuman hurufnya aja, huruf depannya aja yang kapital, atau gimana. Oke, kita ambil contoh kalimat ini, kita coba untuk bold. Lalu di sini kita coba uppercase, berarti huruf kapital semua. Nih, dia langsung berubah. Jadi ketika teman-teman itu memiliki kalimat yang ternyata itu harus besar, nggak harus dihapus dan ditulis ulang, kita gunain fitur yang ini teman-teman. Begitupun kapitalis H word. Nah, ini perkatanya itu tuh setiap awal kata hurufnya itu tuh besar gitu. Contohnya gini nih, berdasarkan undang-undang tahun 2003 tentang
S-nya besar, P-nya besar, N-nya besar gitu teman-teman. Lalu di sebelah bawahnya ada apa? Ada text effect. Nah, text effect. Jadi kayak ada efek-efeknya gitu teman-teman, kayak di capcut. Kayak di capcut gitu ya, tapi biasanya nggak jarang pakai itu juga sih. Biasanya pakai yang warna. Nah, ini untuk membuat background ya, background sih. Latar belakang warnanya gitu. Dan ini untuk huruf. Nah, ini untuk bagian background, highlight colornya. Lalu di sini untuk bagian hurufnya gitu teman-teman. Pakai warna apa? Warna putih, warna hijau. Nah, lalu di sini ada apa? Di sini adalah list teman-teman. Nah, kayak apakah mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Nah, biasanya ada yang kayak gini ya teman-teman kalau untuk ini. Nah, kalau kita klik enter, dia akan kayak gitu langsung. Review misalnya, belajar. Nah, gitu teman-teman. Lalu di sebelah kanannya juga itu ada yang namanya penomoran. Kalau kita langsung klik yang ini, kita mau pilih nih, mau yang seperti apa gitu, A, B, C, I-2 atau gimana. Biasanya 1 ya gitu. 1. Misalnya macam-macam bahasa tubuh. Nah, tubuh. Nah, dia langsung 2 kalau kita klik enter teman-teman. Kayak gini. Tuh. Tapi kalau kita mau macam-macam bahasa tubuh, misalnya A, langsung aja kita misalnya nih di enter, dia 2, kita hapus aja, klik backspace, lalu kita ke bagian sini lagi, kita klik ABC, tuh dia langsung A kayak gitu. Nah, mengganggu mengganggu lah begitu lah pokoknya. B apa gitu, C apa. Nah, lalu di bagian sebelah sini juga itu ada lagi nih, apakah mau yang lebih spesifik ya teman-teman, lebih banyak gitu. Nah, lalu di bagian bawahnya itu adalah bagaimana rata dari suatu kalimat gitu teman-teman. Nah, memang ini kalau kita nggak atur apa-apa, dia langsung ke bagian rata kiri, karena memang bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan, jadi dari kiri. Tapi kalau kita mau bikin di tengah kayak gini, itu bukan caranya di space ya, cuman caranya itu langsung aja kita klik bagian ini, center atau Ctrl E gitu teman-teman. Nah, dia langsung ke tengah. Begitupun yang kayak gini. Nah, lalu kemudian kalau kita mau yang rata kanan, ini kan rata nih. Nih dia langsung rata kanan nih. Dari sini sampai sini itu udah rata kanan. Udah rata kanan kiri maksudnya. Udah rapi antara kanan dan kirinya. Nah, udah rata antara kiri dan kanannya. Tapi kalau kita klik yang ini, yang rata kiri aja, tuh, dia yang bagian kirinya rata, cuman bagian kanannya nggak rata tuh. Ada yang kayak gini, dan bikin nggak rapi. Makanya kita buat yang kayak gini, rata kiri dan kanan. Tapi gimana seandainya kalau kita mau buat itu ratanya di kanan aja. Misalnya kita mau buat tanggal surat, misalnya Palembang 20 Maret 2025. Nah, kita langsung aja buat rata kanan gini. Tuh, dia langsung otomatis rata kanan gitu. Nah, lalu di sampingnya lagi nih, ada yang arahnya ke kiri dan arahnya ke kanan. Itu buat apa sih, Kak? Arahnya, jadi itu buat untuk menggeser yang namanya kalimat gitu, teman-teman. Misalnya kiri nih. Jadi dia kayak udah mantep gitu. Dan udah langsung satu. Kalau kayak gini nih, misalnya kalau kita mau mundurin. Nah, itu kan kayak butuh beberapa kali klik gitu kan. Nah, agar kerjaan kita lebih efisien, misalnya kita langsung aja nih mau yang mana. Misalnya ini kurang ke mana ya, pokoknya ke depan, kurang maju, kita majuin aja berarti ke kanan gitu teman-teman. Jadi dia langsung otomatis kayak gitu. Lalu di bawahnya juga itu ada yang namanya ini nih, simbol kayak gini, line and paragraph spacing. Bagaimana batas atau jarak dari paragraf gitu, bawahnya gimana gitu. Nah, ini kan kita blok dulu untuk ngelihat berapa jaraknya. Ternyata 1,5. Oh, nggak sesuai dengan aturannya, kita ubah aja ke 1. Nah, jadi dia lebih mepet teman-teman gitu, ke 1,5 gitu. Dan ini dan lambang chat kayak tumpah gitu tuh apa sebenarnya? Nah dia hampir sama yang kayak gini, cuman bedanya itu di mana dia bisa ngegarisin kayak gini. Tuh, bisa digarisin kayak gitu teman-teman. Kalau ini langsung tumpah. Nah, langsung tumpah kayak gitu ya teman-teman.
Dan ini lebih banyak juga, lebih banyak pilihan warnanya gitu, bisa kita klik more color. Kalau yang itu cuman ada beberapa warna aja teman-teman nih. Lalu A sampai Z ini gimana? A sampai Z ini biasanya aku gunain untuk mengatur yang namanya daftar pustaka. Misalnya aku langsung masukin referensi dari Mendeley. Mendeley itu ya tempat pengelolaan referensi pokoknya gitu ya. Kalau kita langsung masukin ke Mendeley lalu kita ubah ke Word daftar pustakanya, dia langsung muncul dan gak perlu lagi untuk mengatur ya, pokoknya kita nggak manual itu otomatis. Nah biasanya itu nggak teratur teman-teman kalau memang diambilnya satu-satu, makanya di situ kita rapiin gitu, kita rapiin. Misalnya nih kita ambil contoh ini kan A, huruf depannya A, coba kita hapus A nya lalu kita masukin di bawah. Nah artinya ini nggak aturan kan, A tiba-tiba D tiba-tiba ke A lagi. Nah kita coba untuk rapiin, kita sesuai dengan abjad A sampai Z. Oke, terus langsung aja kita klik bagian paragraf, ini udah teratur ya teman-teman. Klik aja yang bagian oke. Tuh, langsung dia ngubah A, D. Yang tadinya A kita taruh di atas, yang Arifudin kita taruh di bawah, ini dia pindah lagi ke atas karena kita udah atur abjadnya yaitu dari A sampai Z gitu teman-teman. Oke, mungkin ya untuk menghindari videonya terlalu panjang, sampai sini aja, nanti kita lanjut ke bagian 2. Terima kasih.